ketika rumah-rumahmu diruntuhkan buldoser dengan suara gemuruh menderu. Serasa pasir dan batu bata dinding kamar tidurku bertebaran di pekaranganku, meneteskan peluh merah dan mengumpulkan debu yang berdarah. Ketika luasan perkebunan jerukmu dan pepohonan apelmu dilipat-lipat sebesar sapu tangan, lalu di Tel Aviv dimasukkan dalam file lemari kantor agraria. Serasa kebun kelapa dan pohon manggaku di kawasan Khatulistiwa yang dirampas mereka. Ketika kiblat pertama mereka gerek dan kerwaki bagai kelakuan reptilia bawah tanah yang sepatu-sepatu serdadu menginjaki tumpuan kening kita semua. Serasa runtuh lantai papan surau tempat aku kecil belajar tajwid Al-Quran 40 tahun silam. Di bawahnya ada kolam ikan yang air gunungnya bening kebiru-biruan, kini ditetesi air mataku. Palestina, bagaimana aku bisa melupakan? Ketika anak-anak kecil di Gaza belasan tahun bilangan umur mereka menjawab laras baja dengan timbukan batu cuma, lalu dipatahi pergelangan tangan dan lengannya. Siapakah yang tak menjerit rasa anak-anak kami Indonesia jua yang dizalimi mereka? Tapi saksikan tulang muda mereka yang patah akan bertaut akan mengulurkan rantai amat hancurnya. Pembelit leher melawan mereka, menyeret tubuh si zolim neraka. Ketika aku simak puisi-puisi Fadwa Tukan, Samir Al-Qasim, Harun Hashim Al-Fasud, Jabra Ibrahim Jabra, Nizar Qabbani, dan seterusnya yang dibacakan di Pusat Kesenian Jakarta, jantung kami semua berdegup 2 kali lebih gencar lalu tersayat oleh sembilu bambu di hidupmu. Darah kami pun memancar ke atas lalu meneteskan guratan kaligrafi Allahu Akbar dan bebaskan Palestina. Ketika pabrik tak bernama 1000 ton sepakat memproduksi dusta, menebarkannya ke media cetak dan elektronika, mengoyaki tenda-tenda pengungsi di padang pasir belantara, membangkitkan resolusi-resolusi majelis terhormat di dunia, membantai di Sabra dan Satila, mengintai Yasir Arafat dan semua pejuang negeri Anda. Aku pun berseru pada khatib dan imam sholat Jumat sedunia. Doakan kolektif dengan kuat seluruh dan setiap pejuang yang menapak jalannya, yang ditembaki dan kini dalam penjara. Lalu dengan kukuh kita bacalah La quwwata illa billah. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu tanahku jauh bila diukur kilometer, ribu-ribu, tapi azan Masjidil Aqsa yang merdu serasa terdengar di telingaku. Miau, kucing dalam darah, dia menderas lewat, dia mengalir ngilku. Miau, dia bergegas lewat dalam auratku, dalam rimba darahku. Dia besar, dia bukan harimau, bukan singa, bukan hyena, bukan leopard. Dia macam kucing, bukan kucing tapi kucing. Miau, dia lapar, dia merambah rimba Afrikaku dengan cakarnya, dengan amukannya. Dia meraung, dia mengerang, jangan beri daging. Dia tak mau daging, Yesus. Jangan beri roti. Dia tak mau roti. Miau, kucing meronta dalam darahku, meraung, merambah bara darahku. Dia lapar, oh alangkah lapar. Miau, berapa juta hari dia
dia tak makan, berapa ribu waktu dia tak kenyang, berapa juta lapar kucingku, berapa abad dia mencakar, menunggu Tuhan mencipta kucingku tanpa mauku, dan sekarang dia meraung mencarimu. Dia lapar, jangan beri daging, jangan beri nasi. Tuhan menciptanya tanpa setahuku, dan kini dia minta, Tuhan, sejumput saja untuk tenang, sehari untuk kenyang, sewaktu untuk tenang.